Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin melakukan studi banding atau kunjungan ke Dinas Perumahan Pemukiman Wan Pemakaman Kabupaten Tangerang jelang tengah hari Selasa 22 Oktober 2018. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi tambahan terkait rancangan peraturan daerah tentang tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan Banjarmasin. Sampai bahasa-bahasa kayak gitu, Pak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin melakukan studi banding atau kunjungan ke Dinas Perumahan Permukiman Wan Pemakaman Kabupaten Tangerang jelang tengah hari Selasa 22 Oktober 2018. Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi tambahan terkait rancangan peraturan daerah tentang tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan Banjarmasin. Kedatangan anggota Pansus yang didampingi Ketua DPRD Banjarmasin Ananda diterima Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman Wan Pemakaman Kabupaten Tangerang, Fahmi Anissa MM. Sebenarnya KJPP, Pak, tim apresial itu KJPP, walaupun sudah ada, selalu minta kelebihan juga biasa lah. Tapi dari awal ketika musyawarah, kami sudah menekankan ini jangankan mau berapa ribu satu perak pun kita nggak bisa naikin, turun ini sebenarnya nggak bisa. Ketika kami melaksanakan begini, KJPP misalnya mengeluarkan angka 2 juta, itu kami masih tawar di bawah itu untuk penghematan, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kami berdialog dengan beberapa teman seluruh Indonesia di sana, kami ngerasa disalahin gitu. Lah, sedangkan di aturan itu kita hanya menunjukkan hasil. Menunjukkan hasil, tidak ada negosiasi. Negosiasi itu hanya ada untuk misalnya tanahnya tidak beraturan, kelebihan itu dinegosiasi gitu kan, tidak beraturan dibeli semua. Tapi untuk harga tidak ada negosiasi. Akhirnya setelah itu kami sekitar tahun 5 tahun belakang ini kami terapkan ketika musyawarah kami hanya menunjukkan harga apresiasi. Ketua Pansus Tata Cara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Banjarmasin, Aliansa Wetakoni Prima TV mengakui bila raperda tersebut sangat dibutuhkan agar nantinya dapat memperjelas aturan-aturan yang sudah ada, sehingga kada menimbulkan polemik berkepanjangan wan kada nang dirugikan, baik Pemko maupun warga. Menurut politisi PKS ini, proses pengadaan tanah atau lahan seringkali menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan, mengingat ketersediaan lahan semakin terbatas. Kendala yang seringkali terjadi dalam proses negosiasi adalah dengan pemilik lahan yang terdampak proyek pembangunan. Sementara itu pemerintah kota dalam melakukan pembangunan ujar Aliansa untuk kepentingan umum seperti perbaikan jembatan, jalan maupun pembuatan siring sungai. Dengan adanya raperda ini diharapkan ujar Aliansa bisa memberikan kejelasan kada hanya bagi Pemko, namun juga warga dalam hal pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Dosen nanti di Tangerang ini tidak ada permasalahan terkait pertanahan yang kita ambil tadi, yang kita ambil dari perbuk di sini dari sekolah ini terkait itu aturan itu. Jadi musyawarah ada tahapan-tahapan sesuai dengan aturan agraria yang tahun 71 tahun 2012 nomor 71 tahun 2012. Nanti Kota Banjarmasin juga melakukan pendampingan juga, Pak. Harapan kita begitu. Ya, harapan kita begitu. Ada tahapan-tahapan pergantian itu kan. Pertama musyawarah mufakat, kedua ada tim yang dibentuk supaya jangan sampai sesuatu masalah itu sampai ke pengadilan konsinyasi. Kalau sudah konsinyasi kan tinggal pengadilan yang menyelesaikan. Kita tinggal pemerintah tinggal mengeksekusi yang sudah selesai di pengadilan. Sementara itu, anggota Pansus Eli Rahma menyatakan perda ini merupakan sebuah aturan yang nantinya akan melindungi segenap pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun warga pemilik lahan. Namun selawas proses pembahasan itu masih berjalan, menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, tetap memerlukan proses pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri Banjarmasin, sehingga segala proses pengadaan lahan ke depannya lebih terarah dan memudahkan seberatan pihak. Studi banding anggota Pansus Tata Cara Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Banjarmasin ini juga diikuti instansi terkait di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin.